Umas Lewi Tegar. Siapa yang tegar? Umas Lewi. Yesus ku percaya. Yesus, Yesus ku percaya. Mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus ku percaya. Dengan iman katakan, Yesus ku percaya. Yesus ku percaya. Yesus ku percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Yesus ada di tengah-tengah kami. Kami akan mulai pada umat ini ya Tuhan. Dari awal pertama sampai akhirnya kami serahkan, percayakan pada Roh Kudus. Biar Roh Kudus akan mengurapi kami sehingga kami boleh bersemangat di dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Sehingga saat ini benar-benar mujizat Allah nyata di tempat ini. Sehingga kami boleh diberikannya Tuhan Yesus kekuatan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan saudara-saudara oma-oma yang masih dalam perjalanan, tibakan ke tempat ini dengan tidak kurang satu apapun, sehingga kami boleh bersorak bersama saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Amin. Amin. Ayo. Segala puji untuk anak dari almarhum Ibu Yolan yang dari Kampung Baru yang baru meninggal. Ya, kami undang Ibu Lia. Terima kasih Om Edi. Ari Mata. Ambarita, ya puji Tuhan, kami dari Kampung Baru. Tapi sebentar ya, aku terima kasih juga sama almarhum Mama Yolan. Kami dibawa ini semua. Jadi Mama Yolan, ini apa lagi nih? Nih dibawa lagi di jalan diambil. Jadi puji Tuhan, Mama Yolan bawa berkat buat kita. Haleluya. Jadi aku juga waktu itu ada kelas dua minggu aku nggak ngomong nggak apa, tapi nggak taunya yang ini mama ini tetangganya sebelah. Ya itu aja. Ya. Aku diberkat 2 kali aja ya. Itu aja. Engkau begitu baik Tuhan. Kalau pada pagi hari ini
kami ada berkumpul di tempat ini Tuhan. Ini merupakan satu anugerah dan kasih sayang Tuhan. Sukacita bukan karena materi saja, tetapi hati yang melekat kepada Tuhan. Kami ada persatuan dan kesatuan. Kami boleh memuji-muji Tuhan. Kegembiraan inilah kami percaya merupakan dupa yang berbau harum, menyenangkan hati Tuhan. Kuasai hamba-Mu ya Tuhan. Berikan hikmat ya Tuhan, agar hamba-Mu boleh memiliki pengertian yang harus kami sampaikan kepada jemaat umas pada pagi hari ini. Dan berkati kami semua yang hadir jadi tanah yang subur, supaya berakar, bertumbuh, berbuah dan berbuah tetap untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami buka hati dan kami percaya lewat kebaktian umas pada pagi hari ini semua diberkati Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Berhubung waktu yang sangat mendesak, biarlah poin-poin saja yang kita lihat bersama ya. Puji Tuhan. Kita akan melihat di dalam Filipi 1 ayat 21. Filipi 1 ayat 21. Apa yang dikatakan Rasul Paulus? Belum kan? Puji Tuhan. Ya, di sini saudara-saudara, firman Tuhan berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau kita dengar saudara kita Ibu Lia yang mamanya dipanggil Tuhan, ya, menghadapi kematian, mengingatkan bahwa kita nggak usah takut. Kematian merupakan satu akhir daripada tugas kita sebagai orang percaya. Ya, tetapi awal kehidupan yang indah bersama dengan Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita bangga punya Yesus di dalam kita. Oleh karena belas kasihan Tuhan sendiri, ya, Tuhan telah turun. Ya. Nah di sini ya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Rasul Paulus berkata di ayat yang lain, 2 Korintus 4 ayat 6 kalau kan. Dia berkata ya bahwa sekalipun tubuh kita ini semakin hari semakin merosot karena usia, tetapi manusia batinnya kita diperbaharui dari hari lepas hari. Amin. Oleh sebab itu kita terlalu percaya akan Tuhan, akan kebaikan Tuhan. Next. Prinsip dan langkah yang harus kita lakukan supaya hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama, mengasihi Tuhan dengan sesama. Dengan mengasihi Tuhan dan melayani sesama dengan hati yang tulus. Ya. Jangan memiliki hati yang menggerutu, ya, sebagai orang-orang tua, ya, boleh dikatakan sebagai oma opa, harus memiliki hati yang tulus. Kenapa saya berkata demikian? Sebab kita berurusannya dengan Tuhan. Kalau kita hubungan dengan manusia saja jelek, kita juga hubungan kita dengan Tuhan jelek, buruk. Oleh karena itu mengingatkan bahwa kita harus memiliki hati yang tulus supaya hidup kita, saudara-saudara, menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Lanjut. Melayani sesama, berbagi kasih kepada sesama dan menjalankan ajaran kasih. Next.
Yang kedua, berdoa, menjalani hubungan yang erat dengan Tuhan lewat doa dan membaca dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, jangan pernah berhenti berdoa. Saya sering kali menyampaikan firman Tuhan di Bandung. Pagi-pagi kita melakukan aktivitas kami sehari-hari, apapun profesi kita, usaha, pekerja, ya, saudara-saudara sebagai manajer, sebagai karyawan, kita berdoa, mengucap syukur, ya. Dan jangan lupa pada waktu malam kita datang bersyukur kepada Tuhan. Karena yang memiliki hidup kita ini adalah Tuhan. Tuhan yang memberi hidup dan Tuhan juga yang memberi kita meninggal, ya. Tetapi tidak usah takut meninggal. Sebab kita adalah orang-orang yang memiliki pengharapan yang luar biasa. Yang ketiga, menjalani hidup dengan saleh, hidup dengan integritas, kejujuran, menjaga hati dari hal yang jahat dan buruk. Tuhan telah memberikan hikmat kepada kita untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sebagai oma opa, kita terapkan kepada anak-anak kita. Pada waktu kita duduk, pada waktu kita berjalan, pada waktu kita beristirahat, sampaikan itu firman Tuhan, supaya mereka boleh mengerti dan hidup takut akan Tuhan, ya. Dan yang keempat, menjaga hati dan pikiran. Menjaga hati dari hal yang kurang berkenan kepada Tuhan dan memperkaya hidup rohani. Oh, luar biasa, ini janji Tuhan, memperkaya kehidupan rohani. Kalau kita menjaga hati yang baik, hidup kudus di hadapan Tuhan, ada berkat-berkat yang istimewa yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Dan yang kelima adalah menjadi saksi bagi Kristus. Bersaksi mengajak orang lain untuk mengenal Tuhan supaya banyak orang percaya dan bertobat. Tadi Ibu katakan bersaksi, ya Bu, ya. Jangan lupa saksikan kebaikan. Amin. Penyampaian firman Tuhan yang hakiki itu adalah pengalaman hidup. Pengalaman hidup yang kita alami itu disampaikan kepada orang lain, di dalam keluarga, di dalam gereja, masyarakat, bahkan bangsa. Itulah tugas kita untuk menuntaskan amanat agung Kristus. Nah, saudara-saudara, di dalam Kisah Rasul 4, tapi sebelumnya, tema pada saat pagi hari ini adalah menjaga hati. Dari 5 prinsip yang sudah kita mengetahui pada saat ini, yang tadi sudah saya uraikan, menjaga hati, ya. Jadi ada 4 prinsip lagi. Mungkin di hari-hari yang akan datang saya boleh menyampaikan yang 4 prinsip, Bu. Bu Ning, ya. Saya juga terima kasih untuk Bu Ning yang mempercayakan kami satu paket melayani di tempat ini, ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Hati, jika hati bersih, coba saudara tolong baca bersama-sama. Jika hati bersih, bersihkan pikiran. Jika pikiran bersih, bersihkan pikiran. Sinyalnya jelek. Jika hati kita bersih, Bersih juga. Juga pikiran. bersih juga pikiran. Perkataan kita. Oh, perkataan. Jika perkataan bersih, Bersih juga perkataan kita. oh, amin. Haleluya. Nah, puji Tuhan. Puji Tuhan. Di sini saya catat. Ya, baca lagi. Jika perkataan kita bersih, maka bersih juga perbuatan kita. Haleluya. Amsal 4 ayat 23. Coba baca bersama. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena situlah berkaca kehidupan. Wah, Bapak ini semangat sekali. Memberikan motivasi, dorongan semangat. Amin. Cucunya 2, Bu. Luar biasa. Itu berkat Tuhan. Berkat Tuhan, Pak. Amin. Oleh sebab itu jangan meninggalkan kebaktian. Haleluya. Di dalam kebaktian banyak berkat.
Yesus katakan kutuk sudah diganti menjadi berkah. Anak-anak Tuhan semua diberkati. Kenapa diberkati? Bapaknya sama, Yesusnya sama, ya kita diberkati. Kalau belum diberkati, introspeksi diri. Kenapa ya Tuhan? Orang lain diberkati, kita enggak. Benahi hidup kita supaya kita pun sama-sama diberkati. Amin. Kalau orang tua berkhotbah pasti minum dulu. Suka kering mulut. Lanjut. Apakah ada hubungan antara hati dengan jalan hidup kita? Firman Allah, hatilah yang menentukan, bukan pikiran. Terus, oh, ini contoh dari firman Tuhan. Hawa tergoda oleh iblis dengan memakan buah terlarang. Wah, nggak hati-hati ini Hawa. Sudah tahu, sudah dinasehati oleh firman Tuhan, jangan makan buah, tetapi ia terlarang, tetapi memaksa. Akibatnya apa? Seluruh dunia ini berdosa oleh keturunan, tetapi Yesus harus mengorbankan dirinya. Ya, untuk kita semua orang berdosa, dia harus mati, bangkit, hidup. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan dia memberikan roh penolong kepada kita. Sebab itu selama kita hidup di dunia ini, jangan minder, jangan susah hati, percaya terus sama Tuhan. Ya, ada glory, seperti nyanyian tadi, goyang-goyang terus. Ada sukacita yang melebihi daripada kesenangan duniawi. Tuhan memberikan sukacita. Oleh karena itu, di dalam menghadapi kesulitan apapun, seberat apapun, kita minta Roh Kudus tolong saya. Maka pasti Tuhan mengabulkan doa-doa. Amin. Ya. Nah, ini saudara-saudara, yang kedua, Kain panas hati sehingga membunuh adiknya Habil. Secara manusia kejamnya. Masa kakak bukannya melindungi adik, tetapi bahkan membunuh. Karena apa? Karena hatinya, ya, hatinya panas, saudara-saudara. Kenapa panas? Gara-gara penyembahannya saja, Bapak Ibu. Habil dikenal oleh Tuhan, tapi Kain tidak dikenal. Pada saat itu dendam jadi hati, ya, kepahitan hati, sampai tega membunuh adiknya. Di belakangnya siapa? Ada aktor yang menggoda, yaitu iblis, saudara-saudara. Setan. Oleh karena itu, berjaga dan berdoa supaya jangan sampai jatuh di dalam pencobaan. Memang roh penurut, tetapi daging ini lemah karena sudah cemar oleh dosa. Oleh sebab itu perlu Roh Kudus dalam hidup kita. Siapa lagi Bapak Ibu? Oh, Saul. Saul menjadi panas hati terhadap Daud sehingga berupaya membunuhnya. Gara-gara apa sih? Kok Saul sebagai mertua mestinya melindungi Daud sebagai menantu? Tetapi saudara-saudara, gara-gara Daud menang peperangan dengan Goliat, perempuan-perempuan Israel bersukacita. Wah, Saul beribu-ribu, tetapi Daud berlaksana. Karena perkataan itulah yang membuat Saul iri hati sampai dia ingin membunuh Daud. Selama hidupnya seperti Saul, saudara-saudara, ya, karena tergoda hatinya sehingga panas hati, akhirnya kalah oleh musuh. Bapak Ibu, kalau kita punya hati yang gak beres, kalah sama iblis, ya, kita pasti babak belur, ya, sama iblis. Ya. Buktinya manusia pertama aja jatuh, kita juga sama manusia. Tetapi bersama dengan Tuhan dapat menang, saudara-saudara. Oleh karena itu jangan panas hati. Lanjut. Haman panas hati ketika Mordekai tidak memberi hormat kepadanya. Oh, gara-gara tidak memberi hormat, gara-gara saudara-saudara tidak menghormati karena punya pangkat, saudara-saudara. Akhirnya Haman dendam, ya. Bahkan seluruh orang Yahudi pengennya dihabisin. Ya, tetapi Tuhan membela Mordekai. Justru Mordekai lah yang diangkat Tuhan. Hukum itu tidak pernah berubah, saudara-saudara. Siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Tetapi siapa yang meninggikan diri seperti Haman
akan direndahkan. Bahkan sula yang telah dibuatnya atau tiang sula aja, bukan Mordekai yang harus menerima, tetapi dirinya, saudara-saudara. Tuhan itu tidak salah. Oleh karena itu perlu menjaga hati. Ya. Masih ada? Karena ada gangguan mungkin dari ya. Puji Tuhan, karena berhubung waktu mendesak terus ya. Puji Tuhan. Jadi di sini oh ada lagi. Aduh, saya senang ya. Muncul lagi. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada orang yang hatinya tulus. Terus puji Tuhan, cucuku yang manis, luar biasa. Kisah Rasul 13:20, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah mengatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Kenapa ya Daud? Padahal Daud pernah membunuh, pernah ambil istri orang yang cantik, lagi mandi, ya Batseba. Tetapi kok Tuhan berkenan? Kenapa saudara-saudara? Saudara dan saya harus tahu bahwa Daud setelah melakukan ini ditegur oleh Nabi Nathan, dan setelah firman Allah itu menyentuh hatinya, dia bertobat, tidak diulang-ulang lagi. Ya, melakukan kejahatan itu sungguh-sungguh bertobat. Bertobat, saudara-saudara. Kita kalau sudah ditebus oleh darah Yesus harus bertobat. Ya, harus hati kita ini harus ingat, jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan yang kedua kali. Ya. Oleh sebab itu Daud menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Nah, bagaimana selanjutnya Daud? Bagaimana caranya menjaga hati agar tetap kondusif dan aman? Ya, yang pertama, bawa hati kita kepada Tuhan. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Hati ini harus dijaga supaya kondusif, aman, damai, suami istri aman, ya. Jangan sampai tergoda oleh kuasa iblis. Iblis datang untuk mencuri, iblis datang untuk membunuh, iblis datang untuk membinasakan. Padahal giginya udah ompong, udah kalah sama Tuhan. Masih liar, berkeliling setiap hari, padahal udah nggak ada tenaganya. Ya sudah. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan sudah memberikan roh yang lebih besar kepada kita daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Semangat, umat semangat. Saya dengan istri salah satu hamba Tuhan, ya, yang pantas berdiri di sini. Kenapa? Sebab tahun kemarin saya ulang tahun anniversary 50 tahun. Ya. Saudara-saudara, jadi pengalaman hidup dengan Tuhan sudah saya alami di sini kebaktian umas, artinya usia emas. Ya, sekarang saya 51 tahun berkeluarga, ya, dengan istri saya. Tetap semangat. Karena apa? Karena kebaikan Tuhan. Amin. Bukan oleh kekuatan dan gagah kita. Kita tidak ada apa-apanya. Tetapi Roh Kudus yang telah Tuhan berikan kepada kita, yang memberikan semangat yang baru. Amin. Puji Tuhan. Lanjut. Sikap hati yang dikehendaki Allah yaitu hati yang baru. Yesaya 11 ayat 19. Coba Bapak Ibu kelihatannya? Kelihatan. Baca. Ya, silakan baca. Aku akan memberikan mereka hati yang baru, roh yang baru di dalam hati mereka. Juga aku akan menjauhkan dari mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Amin. 10.000 doa kalau tidak taat nonsen. Tapi banyak berdoa dan taat, maka berkat-berkat Tuhan, ya. Amin. Berkat anak cucu,
anak cucunya akan perkasa di bumi. Amin. Itu janji Tuhan. Amin. Amin. Janjinya iya dan amin. Ya, puji Tuhan. Lanjut. Sikap hati yang dikehendaki, hati yang taat. 6 ayat 17. Silakan baca Bapak Ibu. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, dan sekarang kamu dengan segenap hati telah mengikuti pengajaran yang diteruskan kepadamu. Oh, puji Tuhan. Siapa yang ada di dalam Kristus tidak akan dihukum lagi. Sebab kita sudah menjadi milik Kristus, bukan milik kita sendiri. Oleh sebab itu, ajak saudara yang lain untuk datang ibadah, ya. Sebab saudara-saudara, karena apa kita harus setia beribadah? Karena kebaikan Tuhan harus disampaikan. Jadi gaya hidup yang memiliki hati yang baru, hati yang taat dengan sepenuh hati mendatangkan apa saudara? Berkat dari Tuhan. Lanjut. Yang kedua, belajar kepada firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum, silakan Bapak Ibu teruskan. Yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Dia akan berbahagia oleh perbuatannya. Senang kalau Bapak Ibu bahagia? Nah, lakukan ini. Ya, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, pahami firman Tuhan, dan melakukan. Seperti tema ya di gereja ini mungkin ya di Lewi adalah berakar, bertumbuh, berbuah, dan berbuah tetap. Ya, supaya apa? Supaya bahagia di bumi dan di surga. Yang terakhir, mau dan siap dibentuk oleh Tuhan. 2 Samuel 12 ayat 9, silakan. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Ammon. Malu Bapak Ibu kalau kita berbuat jahat seperti itu. Malu. Malu saudara-saudara, mempermalukan nama Tuhan, mendukakan Roh. Tetapi kalau Daud bertobat kepada Tuhan, segalanya ditutup. Sekalipun dosamu merah seperti Messi, jadi putih seperti salju. Sekalipun dosanya merah seperti kesumba, akan dijadikan putih seperti bulu domba. Siapa yang berkata? Tuhan Yesus. Dia Maha Pengampun, ya. Oleh sebab itu kita bersyukur punya Allah yang baik. Lanjut. Amin. Karena pemimpin yang baik adalah orang yang memiliki kerendahan hati sehingga ia selalu mau dibentuk dan diajar. Terus Mazmur 51 sebagai ayat terakhir, saudara siap baca dengan semangat, berdiri semua, kita baca ini ayat. 1, 2, 3. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan penuhilah batinku dengan roh yang teguh. Kita berdiri, kita akan berdoa. Tuhan, Engkau begitu baik. Kami sudah memuji-muji Tuhan dengan alunan musik yang begitu menggairahkan setiap kami. Kami percaya pujian Tuhan boleh menyenangkan hati Engkau. Berkati istri, berkati Niko pemain musik, berkati semuanya. Bahkan cucu-cucu kami yang melayani, Angel dan Brandon, Tuhan berkati. Bahkan semua kami yang hadir, Tuhan telah mendengar firman Tuhan, supaya firman Allah ini sungguh-sungguh boleh tertanam di dalam hati yang subur, Tuhan. Boleh berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Terima kasih untuk Roh Kudus yang telah hadir, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu, dan kami percaya firman-Mu akan memperbarui hati kami seperti yang dimiliki Daud, Tuhan. Dijauhkan dari hati seperti Saul, dijauhkan hati seperti Haman dan Kain, tetapi kami boleh memiliki hati seperti Daud. Kami adalah orang berdosa, tidak ada seorang pun yang benar, kata Tuhan, di dalam dunia ini. Tetapi kalau kami masih diberikan kesempatan hidup,
ini adalah kebaikan dan anugerah Amin. Tuhan. Yes. Terima kasih memberkati Ibu Ning yang sebagai ketua Umas di tempat ini. Ibadah gabungan pada saat pagi hari ini boleh menjadi berkat. Banyak jiwa boleh berdatangan. Amin. Boleh menjadi sarana pekabaran Injil tempat ini. Untuk orang dari timur, barat, selatan, utara boleh berduyun-duyun mencari Tuhan. Amin. Mereka haus dan lapar akan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Puji Tuhan, selanjutnya saya serahkan. Terima kasih untuk Bapak Adi Gunawan yang sudah memberkati kita semua dalam renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah ditaburkan boleh menjadi rema dalam hidup kita. Hambanya berhenti berbicara, tetapi dialah Roh Kudus yang akan memeteraikan firman Allah itu bagi saudara kita semua. Puji Tuhan. Mari saudara, tiba saatnya sementara kembali kita akan persembahkan persembahan buat Tuhan, dan kita tidak akan menyanyi seperti tadi. Ibu sudah menyanyikan Aku Diberkati. Amin. Puji Tuhan. Semangat, tadi ini sudah semangat sekali ya. Kita juga semangat ya untuk memuji Tuhan. Ayo. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Bulan pagi hari yang berganti malam aku diberkati. Diberkatilah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Berdiri, mari. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, yang berganti malam aku diberkati. Katakan diberkatilah. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Beri kemuliaan Tuhan. Hari ini diberkati saudara. Lagi lebih semangat saudara diberkati hari ini. Haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Umas Lewi, Tegar. siapa yang tegar? Umas Lewi. Selamat hari jadi Tuhan memberkati. Selamat hari jadilah Tuhan memberkati. Selamat hari jadi Tuhan memberkati. Selamat hari
berdiri dan kita kendalikan tangan kita kepada yang berulang tahun. Bapak di surga, terima kasih kami mau melihat saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Juni ini Tuhan. Kami percaya berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, berkat dari Tuhan Yesus Kristus memberikan panjang umur, kesehatan, keluarga bahagia, sukses dalam segala hal sesuai dengan kehendak daripada Tuhan yang terbaik. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan Yesus memberkati hamba-hambamu, biarlah kiranya berkat-berkat Tuhan mengalir dalam nama Yesus, kuasa darah-Mu Tuhan mengalir, dan kami percaya di hari yang akan datang berkat-berkat Tuhan secara luar biasa dilimpahkan jasmani rohani. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.